Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan project manajemen tugas kita yang dimana sekarang kita akan membuat data ini biar bisa kita download dalam bentuk PDF atau data Excel ya. Kayak gini misalnya. Ini tuh. Jadi kalau kita klik bisa eh, nampilin data Excelnya. Tuh, bisa kita download. Mantap kan? Oke, gampang caranya. Caranya kita ke Laravel Excel, bisa kalian cari Laravel Excel ya, terus kalian pencet langsung aja installation. Setelah itu ini kalian mana ya? Bagian installation. Oh, ini bukan bagian installation, sorry. Get start installation. Nah, ini kalian copy terus paste di terminal kalian. Terminal kalian paste ya, terus nah, itu pasti masih ada error ya. Pasti ketemu error kayak gini. Nah, setelah error kalian paste lagi. Nah, cuma ditambah nih. Jadi ditambah sama yang ada di sini nih. Yang di errornya dia. Ignore platform rec exzip. Nah, itu kalian copy juga terus paste di sini. Setelah itu baru dia bisa download. Oke, tadi saya juga gitu bingung ya. Error kenapa ini? Ternyata emang kayak gitu. Oke. Setelah itu hmm, kita oke, kita ke bagian export. Terus wait, di mana tadi? Lupa. View from view. Ini. Nah, kalian buat ekspornya ya. File ekspornya di lewat terminal. Nah, ini. PHP Artisan Make Export User Export. Yang ini. Nah, kalian buat enter terus start. Datanya bakal muncul di mana export. User export. Nah, di sini di bagian atas ini app ada export, nah user export. Setelah itu dalam sini kalian buat ini. Oh, nggak usah buat. Ini tinggal di paste, copy paste ya. Ini dari atas sampai bawah tuh kalian copy. Terus ini bawaannya kalian hapus paste. Ya. Setelah itu oh, ada yang diganti ya. Jadi return view admin user Excel. Nah, untuk view-nya ini bagian ini diganti ya ke admin user Excel. Terus kalian koma ini yang bagian sini nih sampai sini ya itu kalian ubah jadi dollar data itu buat ambil data dari sini. Setelah itu datanya kalian buat nih data array terus kalian buat user ya ya user terus usernya di ordered by jadi di apa namanya diurut dari berdasarkan jabatan kemudian dari atas ke bawah ya terus kasih get. Dan untuk awal-awal nih pasti belum ada ininya. Wait. Ini kalian bikin ininya, bikin kelasnya Ctrl Alt I sama ya Ctrl Alt I atau kalau nggak bisa kalian bisa ketik secara manual ini. Sama yang user ini juga Ctrl Alt I atau kalian bisa ketik manual yang ini ya. Terus apa lagi? Excel. Nah, ini juga user export. Ini kalian Ctrl Alt I atau buat ini ya intinya ini semua ya. Kalian pastikan ada. Setelah itu, nah kita buat bagian Excelnya. Di sini di admin terus user itu kalian buat file baru dengan nama Excel Blade PHP. Setelah itu baru kalian ini ambil dari sini. Nah, ini dari tabel atas sampai bawah ini. Ini kalian copy, paste di sini. Oke, setelah itu kemudian nah untuk ini namanya kalian copy paste. Terus ini namanya ganti jadi ya awal
jadi nomor ya, terus nama, email, jabatan, status. Terus kita buat width-nya 20. Ini gunanya biar kalau misalnya kita download, nah dia lebarnya 20. Kalau misalnya kita cuma bawaan, biasanya tuh cuma sedikit segini doang paling. Ya, itu buat ngatur kelebarannya biar lebih rapi aja. Setelah itu, nah di bagian body ini ganti ya, user as item. Yang sebelumnya kalau dari bawaannya tuh invoice ya. Nah, itu ganti user as item. Kemudian baru di sini trtd. Nah, td-nya ini kalian buat kurung-kurung awal, terus dollar loop iteration, terus item nama. Setelah itu uh, item email, terus jabatan. Ya, setelah itu, nah untuk uh, itemnya ini ya, item is tugas false. Ini bisa kalian ketik ya, if is item tugas is false. Jadi kalau misalnya tugasnya false, maksudnya belum ngerjain, nggak ada tugas ya, belum ada tugas, berarti kan nilainya 0, maka dia akan menampilkan belum ditugaskan. Tapi kalau misalnya udah ada tugas, sudah diberikan tugas dia, maka dia akan menampilkan sudah ditugaskan. Oke, setelah itu buat and if ya. Nah, kemudian kita arahkan nih tombolnya nih. Tombol, nah tombol ini ya, ini kan masih belum berfungsi ya. Itu kita arahkan, itu ada di, wait, oh ya, di web sini. Ini kalian atas langsung ke bawahin aja, copy paste. Setelah itu kalian ganti Excel ya, user Excel. Ini juga store-nya user kan. Store-nya Excel, Excel, kemudian pokoknya semua store Excel, atau kayak gini bisa nih, gampang nih. Kalian tinggal gini, terus Ctrl D. Nah, itu langsung ganti Excel, ganti semua Excel. Walaupun ini ntar nggak huruf gede ya. Terus oh iya, untuk postnya ini ganti ya, pakai get, rootnya get metodenya. Setelah itu di bagian user controller ini juga ditambah ya public function Excel-nya ya, public function Excel. Nah, ini nggak usah ya, ini nggak apa nih, nggak ada sebenarnya. Tuh, itu cuma extension doang. Sebenarnya kalau mau ditambahin nggak apa-apa sih, nggak ngaruh juga ya. Cuma kelamaan, jadi bisa langsung gini aja. Terus dalam kurung, nah ini buat dollar file name. Nah, ini buat dimasukkan di bagian sini. Itu nih, wait, ini ada di, ini paste juga kok nggak saya. Ah ya, di sini. Ini kalian copy, gitu aja, paste di sini. Public function Excel. Yang export ini ganti jadi Excel. Setelah itu return Excel. Nah, Excelnya ini kan buat kelasnya ya, Ctrl Alt T, atau kalian ketikan mandiri yang ini. Oke. Setelah itu download Excel. Nah, ini new user export ya, ini ganti jadi user export. Setelah itu file name-nya kita buat nama depannya data user, kemudian file name. Nah, ini titik ini itu dia nandakan apa ya, data user, terus namanya itu disambung sama yang ada di sini. Ini tuh buat di sini ya datanya. Dollar file name sama dengan now ya, berarti waktu downloadnya kapan, terus formatnya day, month, year, berarti hari, bulan, tahun, setelah itu jam, menit, dan detik gitu. Jadi nama ntar data user, terus tanggal, waktu, setelah itu XLSX. Oke. Setelah itu kalian bisa coba. Udah sih itu doang ya. Nah, nanti tinggal kalian coba di refresh dulu ya, refresh. Setelah itu kalian klik Excelnya, ntar dia akan download. Oke. Kita coba buka. Nah, begini. Oke, mungkin untuk sekarang sampai situ aja dulu guys ya.
Seperti biasa, thanks for watching my video and let's I say see you next time.